Nah, oke guys, setelah sebelumnya kita udah membahas ya 8 penyebab kenapa sih Shopee PayLater kita itu ditolak ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas 7 solusi supaya ketika kita mengajukan Shopee PayLater itu kita langsung diterima ya oleh pihak Shopee-nya. Jadi kita akan langsung bahas saja untuk solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama adalah ketika misalnya kalian mengajukan Shopee PayLater ya, kalian harus mengisi Shopee Pay kalian terlebih dulu ya teman-teman. Jadi semakin banyak ya saldo Shopee Pay kalian, maka Shopee PayLater kalian itu diterima pengajuannya itu semakin besar guys. Dan ini itu udah terbukti guys ya. Ada beberapa orang teman saya ya, dan juga saya udah melihat langsung ya reviewnya di beberapa channel gitu, dimana sebelumnya mereka itu nggak top up Shopee Pay ya, alias Shopee Pay mereka ini nol, pengajuan mereka itu selalu ditolak ya, ditolak. Tetapi begitu mereka melakukan pengisian Shopee Pay 500.000 gitu ya, ataupun 1 juta rupiah, maka di saat itu pula pengajuan Shopee PayLater mereka itu langsung disetujui ya. Nah, kalian pasti bingung, Bang. Jadi untuk apa juga kita pakai Shopee PayLater ya? Padahal kan kita punya uangnya. Jadi memang untuk pengajuan Shopee PayLater di awal itu memang cukup sulit guys ya. Jadi buat teman-teman yang memang sangat tertarik ya dengan fasilitas Shopee PayLater ini, kalian bisa pinjam terlebih dahulu lah ya uang teman-teman kalian ya, ataupun uang saudara kalian. Nanti begitu misalnya Shopee PayLater ini itu udah aktif ya, sudah disetujui, barulah kalian bisa tarik kembali tuh ya Shopee Pay kalian. Kemudian bisa kalian kembalikan uangnya kepada teman ataupun saudara yang kalian pinjami. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dibilang paling konkret lah ya, supaya akun Shopee PayLater kalian itu disetujui oleh pihak Shopee. Nah, itu adalah cara pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah pastikan bahwasannya IP address kalian itu ya, ataupun alamat tempat tinggal kalian itu tidak di Aceh ya teman-teman. Karena seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya ya, kalau misalnya alamat tinggal bukan alamat KTP guys ya, tapi alamat tinggal kalian itu di Aceh, maka kemungkinan besar kalian itu tidak akan bisa diaktifkan Shopee PayLater-nya ya. Karena kalau misalnya kalian tinggal di Aceh itu sangat bermasalah dengan regulasi yang ada di Aceh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini kalian misalnya punya KTP Aceh nih ya, tapi kalian tinggal di Bogor, nah itu masih bisa ada kemungkinan Shopee PayLater kalian disetujui guys. Karena di sini yang dilihat oleh Shopee PayLater itu adalah IP address kalian ya. Walaupun kalian misalnya KTP kalian Aceh, tapi kalian tinggal di Bandung ya, ataupun di Bogor, nah itu masih ada kemungkinan Shopee PayLater kalian disetujui. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau ngakalin ya, kalian KTP kalian itu Aceh ya, kemudian kalian memang tinggalnya itu di Aceh ya, tapi kalian ketika pengisian kalian bilangnya itu tinggal di Bogor ataupun di Bandung, nah itu pasti kalian tetap akan ditolak. Ya, kenapa? Karena memang aplikasi Shopee ini itu sudah mengakses alamat IP address kalian ya, jadi kalian nggak akan bisa berbohong terhadap hal itu. Nah, kemudian solusi ketiga ya supaya pengajuan Shopee PayLater kalian disetujui adalah pastikan kalian mengaktifkan lokasi ponsel kalian ya, teman-teman. Ini penting banget ya, teman-teman, karena yang namanya alamat IP address itu biasanya itu sering error ya, ataupun terjadi bug ya. Misalnya kita tinggal di kota ini ya, kalau misalnya kita nggak aktifin live location kita, itu biasanya nanti tiba-tiba kota kita pindah ya ke kota lain. Nah, itulah pentingnya untuk mengaktifkan lokasi perangkat HP kita, supaya misalnya ketika kita mengajukan Shopee PayLater nanti ya, lokasi kita itu nggak berubah-ubah ya, dan membuat akses ke Shopee PayLater kita itu ditolak ya teman-teman. Jadi pastikan aktifkan lokasi ponsel kalian ya, dan juga pastikan ketika kalian mendownload aplikasi Shopee itu kalian sudah memberikan izin lokasi kepada aplikasi Shopee ya, untuk bisa mengakses handphone yang kalian gunakan ya, ataupun perangkat yang kalian gunakan. Nah, itu adalah solusi ketiga supaya Shopee PayLater kalian itu diterima pengajuannya. Nah, kemudian solusi keempat adalah kalian harus mengupdate aplikasi ke versi terbaru. Nah, kalian bisa buka Play Store ya maupun App Store kalian, kemudian kalian cari aja Shopee ya. Nah, kalau misalnya ada pembaharuan seperti ini, nah ini pastikan kalian perbaharui terlebih dahulu guys ya. Jangan sampai kalian menggunakan versi lama dari aplikasi Shopee. Nah, kalau misalnya udah kalian perbaharui seperti ini ya, kalian bisa langsung klik aja buka. Nah, setelah itu barulah kalian bisa mengajukan Shopee PayLater kalian.
ya, jangan pernah kalian mengajukan Shopee PayLater kalian di aplikasi Shopee yang masih menggunakan versi sebelumnya ya. Nah, itu merupakan solusi keempat ya supaya kalian diterima pengajuan SPayLater-nya. Nah, kemudian solusi yang kelima adalah pastikan ya ketika pendaftaran KTP kalian itu terlihat jelas guys ya. Kalau misalnya KTP kalian buram ya ataupun ada namanya itu yang nggak kelihatan, nah itu jangan coba-coba kalian lakukan pendaftaran Shopee PayLater guys ya, karena itu udah pasti pengajuan kalian ditolak ya teman-teman. Jadi saran saya, sebelum kalian mengajukan Shopee PayLater ini, pastikan kalian datang dulu ya ke kantor lurah kalian ya untuk memperbaiki KTP kalian terlebih dahulu ya, supaya KTP kalian itu lebih terlihat jelas ya. Karena nggak hanya di Shopee ya teman-teman, saya rasa di semua perangkat lainnya pun pasti mereka menginginkan KTP kalian itu yang nggak buram ya, ataupun yang lengkap lah tulisannya, jangan ada yang kepotong-kepotong ya. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan pengajuan ya, kalian perbaiki terlebih dahulu tampilan KTP kalian sehingga data-data yang ada di KTP kalian itu terlihat lebih jelas ya. Barulah kalian melakukan pengajuan ya dan melakukan pendaftaran di Shopee PayLater ini. Ya, solusi yang keenam adalah pastikan ya ketika kalian mengisi data diri ya ketika mendaftar di Shopee PayLater ini dengan akurat. Kayak misalnya pekerjaan kalian ya, kemudian nama kalian itu kalian sesuaikan semuanya ya dengan KTP ya. Kemudian ketika kalian mengisi kontak darurat juga, nah ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Kayak teman saya kemarin ya, itu dia mengisi kontak daruratnya nama temannya ini ya, tapi diisi itu nomor telepon yang nggak aktif teman-teman ya. Jadi dia tidak menggunakan nomor telepon yang aktifnya. Nah itu juga ternyata sangat mempengaruhi ya. Jadi pastikan ketika kalian mengisi kontak darurat itu, pastikan nomornya aktif ya. Pastikan juga namanya itu sesuai dengan nomor teleponnya. Karena kan pasti Shopee ini juga memiliki sistem yang sangat canggih guys ya. Bisa jadi mereka juga memiliki sistem AI seperti Get Contact ya, sehingga dia bisa melihat apakah memang benar ya nomor ini itu milik orang yang bernama ini atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kalian jangan mengakali sistem-sistem seperti ini guys ya, karena hasilnya pasti nihil ya. Kalian pasti akan ditolak. Nah, kemudian solusi yang terakhir ya yang bisa saya berikan kepada kalian adalah kalian harus memperbanyak riwayat belanja kalian di aplikasi Shopee guys ya. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kalian habis belanja nih ya, kalian udah ngasih bintang 5 ya ke pesanan tersebut, barulah di situ kalian mengajukan Shopee PayLater kalian guys. Jadi semakin banyak ya kalian melakukan belanja di Shopee ini, maka semakin bagus juga ya nama kalian dan rekod kalian itu di aplikasi Shopee ini, sehingga nanti aplikasi Shopee menganggap bahwasannya kalian adalah pelanggan mereka. Dan ketika kalian sudah menjadi pelanggan, maka aplikasi Shopee pun tidak akan segan-segan untuk langsung menyetujui pengajuan kalian untuk menikmati fitur Shopee PayLater dari aplikasi mereka. Jadi kesimpulannya adalah, selama kalian udah melakukan hal-hal yang saya bahas tersebut ya, maka kemungkinan kalian di ACC pasti ada ya. Dan kalau kalian tetap nggak di ACC, berarti ada hal-hal di luar itu yang membuat kalian nggak di ACC guys ya. Nah, kalian bisa tonton video saya yang ini ya, 8 penyebab SPayLater ditolak. Di situ saya juga udah membahas kenapa pengajuan SPayLater kalian ditolak ya. Linknya juga udah saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini ya teman-teman. Jadi setelah nonton video ini, pastikan kalian nonton video itu supaya kalian bisa memenuhi semua syarat agar Shopee PayLater kalian itu bisa langsung disetujui oleh pihak Shopee. Oke, demikian aja ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.